Sekarang masuk ke pembahasan soal nomor 1 ya. Nah, untuk pembahasan ini sepulang sekolah Nida merasa kehausan karena cuaca begitu panas. Sesampai di rumah Nida membuat jus jeruk dimasukkan ke dalam gelas seperti pada gambar. Di gelas diketahui ketinggian jus jeruk ini dari permukaan sampai ke dasar sebesar 10 cm. Anggaplah massa jenis jus sama dengan massa jenis air, yaitu 1000 kg per meter kubik. Percepatan gravitasi bumi 10, ya. Massa jenis tadi 1000 kg per meter kubik. Pertanyaannya berapa tekanan hidrostatisnya? Gampang ya ini ya. Berarti caranya adalah cari tekanan hidrostatis, P sama dengan Rho kali G kali H. P sama dengan 1000 kali 10 kali ketinggian 10, tapi ini masih cm, kita jadikan meter. 10 cm dibagi 100. Coret, 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 coret. Berarti P sama dengan 1000 atau sama dengan 10 pangkat 3 Pascal. Jadi nomor 1 jawabannya C. Lanjut, sekarang kita ke soal nomor 2. Soal nomor 2, perhatikan gambar. Diberi gambar penyelam ya. Lalu diketahui dari soal jika percepatan gravitasi ya, percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, maka besar selisih tekanan hidrostatis yang ditanyakan ya. Berarti berapa besar tekanan hidrostatis? Selisihnya maksudnya. Nah, untuk cari selisih ada satu cara yang termasuk cara cepat. Cara cepatnya adalah kalian cari langsung berapa selisih kedalaman antara penyelam A dan penyelam B. Oke? Jadi kalau kita hitung ini 50 meter, 10 meter, 15 meter, berarti selisihnya adalah 50 dikurangi 10 dikurangi 3 dikurangi 15, ya kan? Berarti selisih kedalamannya adalah 25 meter. Betul ya? Jadi ini selisihnya 25 meter. Oleh karena itu kita bisa langsung hitung P sama dengan Rho kali G kali H. P sama dengan Rho air dikasih tahu di sini 1000 kali 10 kali kedalaman. Nah, kedalamannya ini kita masukkan selisihnya ini. Jadi yang masukkan di H itu adalah selisih yang ini. Oke. Jadi H-nya masukkan 25. Maka P-nya ketemu 250.000 Pascal atau pakai satuan Newton per meter persegi ya. Jadi kalau dicari selisih tekanan hidrostatis selama keduanya terdapat di dalam satu zat cair yang sama, kita bisa langsung masukkan, carilah selisih kedalaman antara keduanya, kita kurangi, ya kan? Lalu kita masukkan ke dalam rumus. Jadi nomor 2 jawabannya B. Oke, sekarang kita langsung lanjut ke nomor selanjutnya. Kita ke nomor 3. Ada 3 ikan. 3 ikan berada di kolam yang mempunyai kedalaman 180 cm. Tekanan hidrostatis ikan P, Q, dan R. Jadi P ini ya 7.000, lalu Q, tekanan ikan Q 15.000, tekanan ikan R 4.000 Pascal. Massa jenisnya air 1.000 atau ini ya 1 kg per meter kubik, percepatan gravitasi 10. Mana pernyataan yang benar? Oke. Sekarang ada satu kolam 180 cm kedalamannya. Kita cari dulu berapa kedalaman ikan P, Q, dan R di dalam kolam tersebut ya. Jadi kita cari yang pertama P, pressure. Hydrostatic pressure-nya ikan P berarti kan itu diketahui 7.000 Pascal. Nah, ini kita hitung P sama dengan Rho kali G kali H. Berarti 7.000 sama dengan Rho. Rho air diberitahu di sini 1 gram per centimeter kubik. Ingat,
ini nilainya sama dengan 1000 kg per meter kubik. Jadi kita masukkan 1000 kali 10 kali H. Nah, ini coret, maka ketemu hanya sama dengan 0,7 meter. Kalau kita jadikan senti, 70 cm. Ini adalah kedalaman ikan P, ya. Lalu kedalaman ikan Q kita cari juga. PQ berarti langsung aja 1000 kali 10 kali H. Maka ini PQ-nya kita ganti menjadi berapa? 15.000 ya. 15.000 kita bagi dengan ini. Kita bagi dengan 10.000 sama dengan H, maka hanya ketemu 1,5 meter atau 150 cm. Oke. Jadi yang ini tadi, yang ini ikan P kedalamannya segini, yang ini ikan Q kedalamannya segini. Sekarang kita cari ikan R. Berarti P-nya R sama dengan 1000 kali 10 kali H. Lalu kita cari H-nya. H-nya berarti sama dengan P-nya R itu 4000. 4000 dibagi 10.000. Coret. Maka H ikan R, ini H ikan H ikan Q ya tadi ya. H ikan Q begini. Ini H ikan R berarti 0,4 meter. Berarti HR sama dengan 40 cm. Sekarang letak ikan P dari dasar kolam. Nah, adalah 70 cm. Jawabannya adalah salah. Kenapa? Karena kedalamannya 180. Sedangkan ini kedalaman total. Lalu kedalaman ikan P diukur dari permukaan air adalah 70 cm. Otomatis kalau dari dasar kolam bukan 70 cm. Ya. Kedalaman ikan Q adalah 150 cm. Betul. Jadi nomor 2 betul. Letak ikan R dari dasar kolam adalah 40 cm. Salah. Ya kan? Letak ikan R bukan dari dasar kolam, ini dari permukaan kolam 40 cm. Ya kan? Selisih kedalaman ikan P dan Q adalah 80. P 70, Q 150. Betul. Ini tadi salah, ini betul. Jadi jawaban yang betul adalah 2 dan 4. Maka jawaban nomor 3 adalah D. Lanjut, sekarang kita ke nomor 4. Nah, di nomor 4, perhatikan gambar berikut. Besar ketiga gaya yang dibutuhkan untuk menaikkan beban W ya, sampai ke puncak bidang miring adalah berapa? Yang diketahui ini 3 meter. Kita tulis 3 meter ini termasuk H. Tinggi bidang miring 3 meter. Lalu ada lagi ini ya. 5 meter ya. S sama dengan 5 meter. Lalu diberitahu lagi W ya. W sama dengan 100 Newton. Gini ya. Nah, sekarang kita masukkan berarti W per F sama dengan S per H. Yang ditanya adalah ketiga gaya untuk menaikkan beban. Sebetulnya yang dicari adalah berapa besar ketiga gaya tersebut. Gini ya. Nah, otomatis kita cari F-nya berarti 100 per berapa ini? F sama dengan S-nya 5 per 3. Ya kan? Atas kita coret bagi 5 1, bagi 5 20, maka kita dapati F sama dengan 60 Newton. Jadi jawabannya adalah yang D, 60 Newton ya. Nah, nanti biasanya soal seperti ini akan lebih dikembangkan untuk soal HOTS-nya. Mungkin nanti mereka akan kasih F1, misalnya F1 diberitahu F1 ini berapa Newton, F2 berapa Newton, maka pertanyaannya berapa F3?
kalau diberi soal seperti itu nanti kalian tinggal mengurangi ya. Jadi intinya 60 Newton itu adalah F1 ditambah F2 ditambah F3. Jadi nanti kalian kalau misalnya ditanya berapa F3-nya ya nanti kalian bisa cari lewat resultan gaya. Ngerti ya yang ini ya? Oke. Lanjut ke nomor 5. Nah, nomor 5, Pak Rudi dan Pak Dedi ingin menaikkan sebuah peti yang masanya 400 kg. Jadi masa 400 kg ke atas truk yang tingginya 175 cm dengan menggunakan papan kayu yang panjangnya 350 cm seperti pada gambar. Jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per second kuadrat, yang ditanyakan adalah berapa gaya dorong minimal yang harus dikeluarkan agar peti barang dapat naik ke atas truk. Oke, jadi kita diberitahu di sini ada M 400 kg, ada gravitasi 10 meter per second kuadrat. Langsung saja dari sini kita cari yang namanya W. Bisa dicari lewat cara M kali G ya. W sama dengan 400 kali 10, W sama dengan 4000 Newton. Oke. Lalu tinggi itu H 175 cm, jangan lupa kalian jadikan meter, 1,75 meter ya. Panjang itu S sama dengan berapa ini? 350 cm sama dengan 3,5 meter. Gini ya. Kita masukkan W per F sama dengan S per H. W-nya 4000 per F sama dengan S. S ketemu berapa? 3,5 dibagi 1,75. Oke. Kita bagi 1,75 1, 1,75 2. Lalu kanan kiri kita bagi 2, 1, ini dibagi 2, 2000. Ya kan? Berarti F sama dengan 2000 Newton. Ini jawaban untuk nomor 5. Berarti nomor 5 jawaban yang betul adalah B. Sekarang nomor 6. Nomor 6, 2 orang pekerja akan memindahkan kotak yang beratnya berapa ini? Beratnya 480 Newton ke bak mobil, ini ya 480 Newton. Dia akan memindahkan ke bak mobil yang tingginya 1,2 meter. 1,2 meter posisi di sini. Jika mereka memakai papan yang panjangnya 3 meter, papan ini panjangnya 3 meter itu ini, ya. Lalu pertanyaannya adalah berapa ini dan gaya kuasa yang mereka berikan sama besar. Jadi gaya yang 2 orang berikan ini itu sama besar, ya. Pertanyaannya berapa gaya yang masing-masing pekerja berikan. Jadi berapa gaya setiap orang ini. Nah, maka dari itu kita kerjakan seperti yang tadi, diberitahu W-nya 480 Newton, tingginya 1,2 meter, lalu panjang itu S sama dengan 3 meter. Kita cari dulu yang namanya F. W per F sama dengan S per H. Ya, W per F sama dengan S per H. W-nya 480 per F sama dengan S3, H 1,2. Kita bagi, simplify. Bagi 3, 1, bagi 3, 0,4. Lalu kita kali silang. F sama dengan 480 kali 0,4. Maka F sama dengan berapa ini? 480 kali 0,4 berarti sama dengan 192 Newton ya. Tapi jawabannya bukan B ya. Kenapa? Nah, ini marker merah. Gaya kuasa yang diberikan sama besar. Berapa gaya yang masing-masing pekerja berikan? Ada 2 orang, berarti 2 F
sama dengan 192. Gini ya, kenapa 2F? Karena 2 orang yang memberikan gaya sebesar F. Jadi kita cari F-nya, F sama dengan 192 dibagi 2, F sama dengan 96 Newton. Jadi jawaban nomor 6 adalah A. Ya, hati-hati dalam mengerjakan soal ini, ya perlu ketelitian. Oke. Lanjut kita ke soal selanjutnya, soal yang terakhir yaitu soal nomor 7. Perhatikan gambar. Oh ya, ini angkanya hilang ya. Ini gambar 1, ini gambar 2, gambar 3, gambar 4. Ada 4 gambar. Pertanyaannya adalah jika percepatan gravitasinya 10, maka yang memiliki gaya kuasa yang sama terdapat pada gambar nomor berapa ya. Untuk gambar nomor 1 S-nya 6, hanya 1,5. Semoga kelihatan ya. M-nya 25. Oke, berarti untuk gaya yang A kita bisa hitung. Untuk yang A berarti W per F sama dengan S per H. Masukkan ya. Berarti yang A itu masanya 25, berarti 250 per F sama dengan S-nya 6, hanya 1,5. Kita coret 1, ini 4. Berarti di sini F-nya untuk yang A ketemu 250 per 4. 250 per 4 itu berapa? 62,5 Newton. Gini ya. Lanjut kita hitung yang B. Ini hitung satu-satu. Yang B hanya 2, S-nya 10, M 25. Gitu ya. Berarti masukkan langsung W per F sama dengan S per H. W-nya 250 per F sama dengan S10 hanya 2. Kita coret seret ini 5, lalu 5 coret sama ini 50. Maka ketemu F sama dengan 50 Newton. Itu yang B. Ya. Yang C. Nah, yang C di sini H 1,5, S 4,5, M 20. Berarti W per F sama dengan S per H. W-nya 200 M kali G ya, per F sama dengan S-nya 4,5 per 1,5. Lalu kalian coret 1, 3, berarti F-nya sama dengan 200 per 3 Newton ya. Yang terakhir, yang D, ya mungkin yang D ini ada ya salah satu di antara ini. H 1,5, S 6, M 20. Berarti W per F sama dengan S per H, 200 per F sama dengan 6 per 1,5 ya. Kita simplify 1 dan 4. Lalu ini juga coret bagi 4, 1 bagi 4, 50. Jadi ketemu F sama dengan 50 Newton. Ini yang D, ini yang C ya. Dari sini sudah jelas, maka D 50 Newton sama dengan B 50 Newton. Ya kan? D dan B. Oh ya, ini harusnya 1, 2, 3. Berarti 2 dan 4. Berarti jawaban nomor 7 adalah B, 2 dan 4. Sampai sini pembahasan kita. Kalian bisa pelajari lagi video ini. Kalau ada yang masih perlu ditanyakan, kalian bisa bertanya ya. Thank you.